Halo, selamat pagi. Pagi, dengan suara misalis ya. Halo anak-anak, dengan suara misalis. Oke, baik sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silahkan open kamera kalian. Oke, yang belum ya. Nah, gitu dong mukanya seger-seger pagi-pagi ya. Oke, thank you Beza. Baik, misalnya minta tolong Brian, bantu dalam doa Brian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar IPS, Tuhan berkati kami supaya bisa mengerti pelajaran dengan baik dan juga berkati Miss Elisa yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Thank you, Brian. Baik, anak-anak, untuk hari ini misalnya sudah absen, ya, mohon maaf, saya tadi absen sebentar. Terus sekarang kita akan masuk materi yang baru ya. Jadi, sudah materi, kita akan lanjutkan materi hari ini. Setelah itu, minggu depan kita akan lanjutkan lagi ya untuk tugas-tugas atau materi-materi yang akan belum selesai. Dan hari Jumat kita akan ulangan harian ya. Nanti akan bisa infokan. Jadi kalian pelajari aja LKS soal-soalnya ya untuk ulangan harian nanti akan bisa infokan pada hari Selasa. Nanti hari Jumat kalian mengerjakan penilaian harian di Moodle. Ya, dan saya ingatkan lagi untuk kalian kelas 9 ya, berarti nanti akan ada ujian praktek. Tolong perhatikan ujian prakteknya, berarti ada 11 mata pelajaran. Oke, Anin, untuk kisi-kisinya hari hari Senin ya, kisi-kisi PTS-nya akan dibagikan sama wali kelas kalian. Ya, hari Senin semua mapel sudah dibagikan dan semua sudah ada di Moodle ya, sama jadwalnya. Nanti kalian bisa cek untuk hari Senin ya. Untuk ujian praktek, saya ingatkan lagi, tolong kalian benar-benar memperhatikan ujian praktek yang sudah diberikan oleh Mister atau Miss-nya selama pembelajaran sampai bulan Maret ini. Ya, jadi sampai akhir bulan Maret kalian sudah harus menyelesaikan tugas-tugas dari ujian praktek. Kalau sudah ada yang dikasih oleh Mister sama Miss-nya, tolong diperhatikan dan tolong dikerjakan dengan baik-baik ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian nanti akan mengikuti ujian sekolah. Nah, ujian sekolah itu juga sama, jadi kelas 7, 8 dan kelas 9 ya. Jadi kelas 7 ada 20%, kelas 8 20% dan kelas 9 20%. Nah, 60%. Jadi totalnya 100%. Jadi tolong dipelajari, nanti akan dikasih tahu juga sama Mister Miss-nya nanti akan dipelajari kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 atau dalam bentuk latihan-latihan soal ya. Nah, itu tolong juga kalian kerjakan dengan baik ya, karena itu menentukan kalian ya. Nanti di jasanya itu ada nilainya juga. Jadi tolong benar-benar diperhatikan ya, walaupun kalian tidak ada ujian nasional tetapi tetap harus semuanya diserahkan kembali kepada sekolah ya. Waktu itu sudah ada seminar untuk orang tua, jadi Bapak Ibu kalian sudah tahu apa aja yang telah disampaikan tentang ujian sekolah, tentang AKM ya, berkaitan dengan kelulusan ya. Oke, kalau apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kok tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan materi kita ya. Saya akan share screen materi kita yang kemarin ya. Sebentar. Bentar ya. Saya buka PPT-nya.
Ya, kita belajar lanjut ya. Ya, tentang pasar bebas ya. Misalnya sudah jelaskan pada waktu minggu lalu kita belajar tentang pasar bebas ya. Jadi apa itu pasar bebas, perdagangan bebas itu apa, terus macam-macam organisasinya seperti apa, terus menyebutkan dampak perdagangan bebas juga sudah bisa dijelaskan. Ya, pengertian dari pasar bebas sudah bisa dijelaskan, berarti proses kegiatan atau ekonomi yang dilakukan memang dengan tidak adanya hambatan. Ya, jadi dalam perdagangan itu tidak ada hambatan. Ya, bahkan sampai perdagangan antar negara pun tidak ada hambatan. Itulah yang disebut dengan namanya pasar bebas. Nah, pemberlakuannya juga sudah bisa dijelaskan apa saja. Ya, di sini sudah bisa dijelaskan fungsi pasar bebas itu apa. Ya, pasar bersama, kalau tidak salah misalnya sudah dijelaskan. Masyarakat ekonomi ASEAN juga sudah. Ya, tujuan MEA 4 pilar. Terus AFTA sudah ya, AFTA ya, kayak tidak salah ya. Nah, ini misalnya sudah jelaskan. Sekarang kita masuk ke bagian APEC ya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation. Berarti kerjasama ya ekonomi Asia Pasifik. Jadi negara-negara Asia Pasifik mereka membentuk namanya APEC ya. Nah, ini kalian bisa lihat negara-negara di kawasan Asia Pasifik ini membentuk kerjasama Forum Asia Pasifik Economic Cooperation atau APEC. Jadi negara-negara yang terbentuk dalam lingkaran masuk dalam kawasan Asia Pasifik. Mereka membentuk APEC. Ya. Nah, APEC ini dibentuk pada tahun 89 di Canberra, Australia. Ya, ini di Australia. Selanjutnya, latar belakang berdirinya APEC itu apa saja, anak-anak? Yang pertama adalah perubahan politik dunia seperti munculnya berbagai kelompok perdagangan regional bersifat tertutup dan cenderung membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam bidang perdagangan dan investasi. Akhirnya mereka mendirikan suatu organisasi. Ya karena apa? Karena adanya perbedaan. Ya, perdagangan itu yang dulunya itu bersifat tertutup anak-anak. Jadi dilakukan oleh antar negara mereka aja, antar sesama atau yang menguntungkan dari kedua belah pihak negara. Ya, itu dulu, perdagangan dulu. Ya. Jadi misalnya ya udah orang Eropa kerjasamanya dengan negara-negara Eropa atau benua Amerika atau negara-negara yang maju, mereka bekerja sama aja tanpa mereka memperhatikan negara-negara Asia atau negara-negara yang berkembang atau negara-negara yang dikategorikan sebagai negara yang belum maju ya. Jadi itu akhirnya terbentuklah mereka beranggapan bahwa oh apa sih negara Asia Pasifik itu ya. Mereka nggak ada melihat sebelah mata anak-anak. Nah, inilah tujuan dibentuknya APEC. Ya. Mereka beranggapan bahwa ya seperti itu, dengan kondisi seperti itu, akhirnya mereka membentuk APEC. Ya. Ada perdagangan. Perdagangan itu namanya perdagangan ya pasti kita harus terbuka ya. Semua orang tahu kamu jualan apa. Ya. Biar masyarakat bisa, oh aku bisa beli barang di tempatmu. Kalau namanya perdagangan tertutup, itu kan nggak mungkin anak-anak. Nah ini yang terjadi, perubahan politik dunia itu seperti itu. Mereka nggak terima, ya akhirnya mereka mendirikan APEC. Oke, terus yang kedua adanya dinamika proses global. Sudah jelas, namanya global itu proses yang mendunia. Semua orang, semua negara bisa melihat, bisa menikmati, ya, bisa melakukan transaksi, bisa berinteraksi dengan siapapun tanpa mengenal adanya batasan. Nah ini, ya, yang terjadi global, ya, dinamika globalisasi. Makanya mereka mendirikan suatu APEC. Oh, perdagangan seperti ini. Oh, lebih terbuka. Oh, lebih bisa berinteraksi dengan negara lain. Oh, bisa berkomunikasi dengan siapapun. Antar siapapun. Ya, nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, ada ketidakpastian perekonomian dunia. Kalian lihat ya, ekonomi dunia itu ada yang pasti, ya kita nggak tahu ya berapa tahun yang akan datang. Ya, negara-negara yang maju apakah tetap menjadi suatu negara yang maju? Apakah negara-negara berkembang akan terus menjadi suatu negara berkembang? Ya kita nggak tahu. Perekonomian dunia kita nggak tahu anak-anak.
Ya, seperti apa kita nggak tahu. Nah ini mereka mendirikan suatu APEC. Ya, terus yang keempat adanya perubahan di bidang politik dan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Terjadi perubahan politik di negara-negara Uni Soviet, di Eropa, ya, sehingga mereka membentuk suatu APEC. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Kayaknya sudah ya. Terus negara-negara anggota APEC bisa tampilkan aja di slide. Nanti kalian bisa lihat siapa aja negara yang masuk dalam kawasan APEC. Ya. Nah ini ada banyak, ada 21 negara. Ya, kita Indonesia masuk salah satunya. Nah yang tujuan terbentuk yang pertama, latar belakangnya adalah di negara Australia. Ya, di Canberra tepatnya pada tahun 1989. Ya. Nah ini adalah negara-negara anggota APEC. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada ya, kalau enggak ada pertanyaan bisa saya lanjutkan. Sekarang kita masuk pada tujuan APEC. Nah tujuan APEC di sini ada 4. Yang pertama menjalin kerjasama dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Ini sudah jelas, perdagangan. Ya, namanya masuk pasar bebas. Pasti ada namanya perdagangan. Perdagangan yang seperti apa yang dilakukan dalam pasar bebas? Perdagangan yang tanpa adanya hambatan. Ya, namanya kalian jalan-jalan pergi ke jalan tol, tapi di situ tulisan tanpa hambatan. Iya, betul ya. Kita di jalan tol itu tidak ada hambatan. Melaju dengan kecepatan tinggi sampai tujuan. Yang penting nggak ngantuk aja. Makanya rawan. Kalau ngantuk, ya udah rawan kecelakaan. Ya, tidak bisa mengendalikan mobil dengan kecepatan tinggi, ya bisa kecelakaan. Ya, tetapi bebas hambatan. Di jalan tol itu bebas hambatan. Nggak ada orang nyebrang, nggak ada motor kendaraan atau yang lain. Ya, itu khusus mobil. Ya, nah itu bebas hambatan. Sama seperti perdagangan bebas juga tidak ada bebas hambatan. Ya, nggak ada aturan, nggak ada yang mengikat, nggak ada campur tangan dari pemerintah. Ya, dia mulus. Ya, nah ini. Jadi kita lihat tujuan APEC jelas. Yang pertama perdagangan, yang kedua investasi. Investasi penanaman modal. Ya, menanamkan modal. Jadi mencari investor sebanyak-banyaknya supaya mereka menanamkan investasinya di negara mereka. Ya, ini adalah tujuan APEC. Terus selanjutnya adalah bidang pariwisata. Ya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, negara-negara APEC ini, dari 21 negara APEC ini, mereka mempromosikan perdagangan mereka mempromosikan pariwisata mereka, bagaimana mereka mencari para investor supaya mereka menanamkan hasil investasi mereka ke negara-negara ini, yang 21 negara ini. Mereka bekerja sama, 21 negara ini terintegrasi, bekerja sama. Bagaimana perekonomian di 21 negara ini meningkat. Ini yang disebut dengan tujuan APEC. Ya, mereka promosi perdagangannya mereka. Ini negara-negara hebat. Ya, mereka promosi juga pariwisata mereka. Mereka mempromosikan negara mereka supaya investor datang. Ya, nah ini ya anak-anak. Nah, masuk ya. Perdagangan antar negara di Asia Pasifik dan negara lain. Lihat lagi ke belakang. Ya. Sorry, lihat ke belakang. Nah ini mereka bekerja sama anak-anak. Nggak mungkin suatu organisasi terbentuk, ya udah hanya terbentuk aja tanpa ada tujuan dan fungsi. Nggak bisa. Mereka harus komitmen, ya, bentuk organisasi, kerjasama, sama-sama saling membantu, ya. Nah ini tujuan dari mereka. Mereka bekerja sama. Ini 21 negara ini bekerja sama, saling membantu, ya. Lihat, ya, bukan hanya 21 negara ini aja, tetapi mereka juga bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Ya, negara-negara di luar 21 negara ini, ya. Oke, selanjutnya kita lihat yang ketiga, mengurangi hambatan perdagangan bebas. Sudah jelas ya, namanya perdagangan bebas, tidak ada hambatan yang sudah misalnya dijelaskan di awal tadi, ya. Terus yang keempat, meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Kita lihat ke belakang. Meningkatkan daya saing. Kalian bisa lihat di sini. Ya. Di sini ada negara-negara maju. Ada Eropa juga ada, Asia ada, benua Amerika ada, Australia ada.
Ya, kalian bisa lihat. Ya, nah ini mereka terbentuk anak-anak. Mereka saling membantu, memperkuat perekonomian mereka, SDM mereka juga. Ya, nah ini saling mereka bekerja sama. Oh ya, SDM-nya seperti ini kurang. Oh, kita saling melengkapi. Ya, inilah tujuan dari APEC ya, meningkatkan daya saing sumber daya manusianya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan tentang APEC? Jelas? Oke, kalau jelas bisa saya lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke bagian D, Uni Eropa. Wow, Uni Eropa. Siapa yang nggak kenal dengan negara-negara yang masuk dalam kawasan Eropa? Ya, pasti anggapan kalian ya pikir. Coba misalnya tanya ya dari kalian, salah satu dari kalian, kira-kira pendapatmu tentang negara Eropa, pandanganmu, pendapatmu atau apa ya yang kamu bayangkan, yang bisa kamu gambarkan ya. Apa sih Uni Eropa itu? Ido bisa bayangkan, gambarkan bagaimana pendapatmu tentang negara-negara di Eropa, Ido? Mungkin kumpulan negara kaya gitu. Kumpulan negara kaya, oke, itu aja Ido? Iya. Ya, oke. Franz, coba Franz bisa kamu gambarkan gimana negara Eropa itu, Franz, menurut gambaranmu? Oke. Banyak orang bule. Banyak orang bule. Oke, thank you. Terus misalnya Anin, Anin gimana menurut pandanganmu, Anin? Eropa? Menurut saya Eropa itu adalah benua dipenuhi dengan negara-negara yang indah, banyak orang dengan ras berbeda, dan adalah negara-negara di Uni Eropa itu sangat bisa bekerja sama dengan yang lainnya dan mempunyai hubungan baik dengan lainnya. Tetapi belakangan ini ada juga banyak krisis dan mereka bisa memecahkannya bersama-sama. Oke, thank you Anin. Oke, berarti banyak sekali pandangannya ya. Oke, bisa coba Shelin. Gimana pandanganmu Shelin tentang negara Eropa, Shelin? Halo, Shelin. Oke, Shelin belum respon. Fania, menurutmu gimana Fania tentang Eropa? Bisa kamu gambarkan? Halo, Fania. Oke, belum ada respon. Alea, menurutmu bagaimana Alea tentang negara Eropa, Alea? Oke, Alea, belum ada respon. George, menurutmu gimana George? Sama Miss kayak Indo, negara kaya. Negara kaya, oke, thank you George. Oke, sama ya, berarti kurang lebih pendapat kalian sama ya. Jadi ada yang beranggapan bahwa oh ya negaranya kaya Miss ya, terus negaranya bagus dengan keindahan atau pemandangan yang luar biasa. Terus tadi mungkin Franz bilang banyak bule-bulenya Miss. Oke, bisa. Terus ya. Terus ada lagi tadi Anin dengan penjelasannya yang luar biasa ya, juga sama, bisa bekerja sama. Terus ada suatu masalah, mereka dapat mengatasi suatu permasalahan tersebut ya. Mungkin kalian sudah bisa semua. Tidak kemungkinan pasti misalnya anggap dari 9B ini semuanya bisa menjawab gambaran atau pandangan kalian tentang negara Eropa ya, kurang lebih sama ya. Jadi yang pertama itu pasti anggapan iya Miss, dia negara-negara kaya, negara-negara maju, negara-negara dengan pendapatan per kapitanya yang sangat bagus, negara yang perekonomiannya baik ya, terus SDM-nya luar biasa, teknologinya mereka canggih ya. Mungkin itu pandangan kita, pendapat kita tentang negara Eropa ya. Misalnya juga sama ya, misalnya juga beranggapan wah negara Eropa, siapa yang nggak pengen ke Eropa ya. Kalau kalian sudah pernah pergi ke Eropa, kalian bisa lihat ya, di sana kalian bisa, maksudnya
bukan hanya menikmati keindahan dari negara mereka, tetapi kita juga bisa bisa melihat ya, oh seperti ini ya negara Eropa. Oh masyarakatnya seperti ini. Jadi kalian bisa istilahnya melihat, mengamati ya, bukan hanya kita sekedar jalan-jalan diajak orang tua ke Eropa, menikmati pemandangan, ya jalan-jalan terus ambil ya sekarang yang lagi booming-boomingnya kita pasang di media sosial ya seperti itu ya kan. Mungkin di sisi lain kita pengen juga seperti itu. Tetapi coba kalian bisa melihat, mengamati. Oh ini loh masyarakat Eropa. Oh begini loh masyarakat Eropa. Ngapain ya dia? Kok bisa dia berbeda dengan masyarakat Asia pada umumnya? Kan mungkin itu bisa menjadi suatu pelajaran anak-anak. Kalian yang jalan-jalan ke luar negeri mungkin kalian bisa lihat juga ya. Oh gini loh masyarakatnya. Ya, amati. Mungkin atau kalian ya saling bercengkrama, mungkin ya tanya-tanya ya seperti itu ya. Nah, itulah yang bisa kita pelajari anak-anak. Jadi bukan hanya sekedar jalan tetapi kita juga bisa mengamati dan belajar mengambil suatu kesimpulan atau apapun yang kita amati. Ya, nah sama seperti kalian tadi misalnya tanya kurang lebih gambaran negara Eropa seperti itu. Nah kita lihat, nah negara Eropa ini juga membentuk suatu forum kerjasama dan sosial yang dikenal dengan Uni Eropa. Ya, berarti negara-negara Uni Eropa. Jadi negara-negara yang memang berada di kawasan benua Eropa, mereka berkumpul menjadi satu. Ya, berkumpul menjadi satu, mempertahankan ekonomi mereka, ya dalam bentuk perdagangan mereka, membentuk suatu organisasi yang kuat. Ya, sudah negara maju bersatu dan berkumpul, kalian bayangkan seperti apa kekuatan mereka. Ya. Nah, ini kita lihat Uni Eropa adalah blok regional yang paling terintegrasi. Sangat mudah berkomunikasi, sangat mudah bekerja sama, sangat mudah menjalin istilahnya? Ya integrasi. Komunikasi hubungan mereka itu lebih dekat anak-anak, lebih gampang. Ya, dan lihat juga mereka dikenal juga sebagai pasar tunggal. Maksudnya pasar tunggal itu apa? Pasar yang adanya satu-satunya gitu. Jadi di Eropa ya mereka yang bisa menguasai gitu. Sampai mereka bisa membentuk namanya mata uang sendiri yaitu euro. Ya. Hebat ya, luar biasa ya. Bentuk kumpul negara ya bisa mempertahankan ekonomi mereka, kekuatan mereka. Mereka juga bisa membentuk atau membuat mata uang sendiri. Ya, mereka mengeluarkan mata uang euro. Ya, kita enggak asing lagi ya, mata uang Eropa ya euro. Ya, karena perkumpulan dari Uni Eropa. Tapi enggak semua tadi kayak Anin bilang memang ada dalam itu enggak semua ya dalam kerjasama itu akan berjalan mulus semua. Pasti ada hambatan juga. Ya, pasti ada pertentangan, ada gesekan, ada pemikiran yang tidak sejalan, ya pasti ada. Ada yang bergabung, ada yang keluar. Ya, sama. Ya, jadi dalam suatu hubungan, dalam suatu kerjasama, dalam suatu forum, tidak semua itu berjalan mulus. Ya, sama seperti kalian berteman, bersahabat, ya, dengan siapapun, bentuk suatu pertemanan yang akrab, ya. Dalam pertemanan itu nggak semuanya kita akan lurus aja, anak-anak akan mulus, pasti ada gesekan-gesekan sedikit, ya, pasti ada suatu permasalahan sedikit, ya, karena nggak cocok kan, akhirnya pisah, berteman lagi sama teman yang lain. Nah, sama seperti negara Eropa. Ya, dalam perkumpulan mereka juga sama. Jadi tidak mulus. Ada yang masuk dan ada yang keluar. Ya, tetapi kita ketahui bahwa integrasi di negara Eropa itu sangat-sangat baik. Ya, oke, udah jelas ya. Misalnya saya jelaskan sampai di sini aja. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, tujuan dibentuknya Uni Eropa. Tujuan dibentuknya Uni Eropa itu apa? Yang pertama adalah menghilangkan hambatan perdagangan bebas. Ya, namanya perdagangan, namanya perkumpulan, mereka merasa harus dihilangkan hambatan dalam perdagangan bebas. Namanya perdagangan bebas. Ya, tidak ada hambatan.
Ya, jadi mereka membentuk organisasi, mereka harus menghilangkan hambatan dalam perdagangan mereka. Apa saja hambatan-hambatan mereka harus mereka hilangkan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, meningkatkan ekonomi dan sosial, kehidupan ekonomi. Pasti namanya bekerja sama, ya, kita harus meningkatkan ekonomi kita dan hubungan sosial kita. Ya, ekonomi menjadi lebih baik dengan adanya gabungan dari beberapa negara saling membantu. Perekonomian kita akan meningkat. Ya, sosialnya bagaimana? Ya juga hubungan sosial akan lebih baik. Ya kan? Terjalin dengan negara-negara lain akan menjadi lebih baik. Bisa bersahabat, ya. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga apa? Memobilisasi potensi ekonomi. Ya. Selanjutnya yang keempat, kita lihat apa? Menyatukan perekonomian ke wilayah pemasaran bersama. Jadi perekonomian mereka sama-sama disatukan, dimasukkan ke pasar. Ya. Biar dikenal, oh ini loh pasaran dari negara Eropa. Oh ini loh hasil-hasil barang dari negara-negara Eropa. Ini loh hasil perkumpulan dari negara-negara Eropa. Ya. Harus disatukan. Ya. Terus selanjutnya yang kelima adalah meningkatkan daya saing negara-negara anggota Uni Eropa ya terhadap perekonomian internasional. Ya. Harus anak-anak daya saing itu harus ada. Ya, dengan adanya daya saing itu terjadi apa ya? Istilahnya motivasi. Ya. Memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Harusnya. Ya. Contohnya misalnya nggak tahu, kalau kita lihat zaman sekarang anak-anak itu apa ya, motivasinya kurang. Ya, semangat gregetnya itu kurang banget ya. Ya contoh kecil aja, misalnya ngajarkan anaknya misalnya untuk belajar, mengerjakan PR-nya itu, padahal udah dikasih kebebasan. Zoom sampai siang, istirahat, makan, tidur, boleh main HP. Misalnya datang, mandi, istirahat sebentar, malam belajar. Tetap anak-anak yang misalnya tetap main gadget. Ya, padahal sudah diberikan kebebasan. Ini loh ada PR, stop HP-nya. Ya, itu susah banget. Ya, misalnya sebagai orang tua, ya misalnya merasakan juga ke anaknya misalnya stop dong HP-mu, stop gadgetmu. Ya, belajar. Sekarang waktunya belajar. Ya, kerjakan PR-mu. Misalnya bimbing. Sebentar aja anak-anak. Baru kerjakan berapa soal, HP lagi. Ya. Nah itu. Jadi apa ya? Pasti sama ya. Dimanapun orang tua berusaha melakukan yang terbaik untuk anaknya. Ya. Dengan cara ya berkomunikasi yang baik, ya. Ngomong, ya, terus interaksi dengan anaknya. Ya. Nanya bagaimana PR-mu, sudah apa belum? Tolong jangan main gadget, simpan dulu gadgetnya, nanti kerjakan tugas-tugasnya baru gadgetnya dimainin. Ya. Sama seperti misalis juga sudah ekstra sekali dengan anaknya misalis ya. Main sebentar, kerjakan PR sebentar, masih ada waktu mah, main ya mah. Ya, PR-nya sudah selesai katanya. Main lagi. Ya. Nah, ini apa? Dan juga apa ya? Itu contoh ya. Jadi biasanya misalnya saya ajarkan harus belajar loh. Nanti kalau enggak kamu ketertinggalan sama temenmu. Ya, misalnya belajar pada saat Zoom, misalnya miss-nya bertanya, harus jawab. Ataupun kalau miss-nya bertanya, miss-nya tidak tidak manggil namanya anaknya Miss Elis, enggak ada yang jawab, kamu merespon. Ya. Jadi memotivasi, ya. Misalnya saya ajarkan ini loh, persainganmu itu banyak, persainganmu itu ketat. Ya, tapi dengan bahasa anak-anak ya. Jadi teman-teman di lingkungan sekolah itu kita akan pasti bersaing anak-anak. Harus ada motivasi sama negara Eropa, dalam lingkup Eropa.
Yang negara semua noteban, semua adalah negara-negara maju. Mereka juga bersaing anak-anak. Bersaing dalam meningkatkan ekonomi mereka. Ya, si A, si B sama-sama negara maju. Ya. Mereka bersaing. Secara tidak langsung mereka bersaing. Bersaing melihat, oh si A kok lebih hebat. Ya. Si B harus ada motivasi. Ya, motivasinya, oh iya, si A itu hebat. Si A bisa mencapai ekonomi yang lebih baik misalnya. Padahal sudah sama-sama baik. Aku juga harus lebih baik lagi. Itu motivasi. Daya saing yang secara sehat. Ya. Jadi ada termotivasi kita ke arah yang lebih baik. Bukan ke arah ke belakang. Tetapi kita membangun diri kita. Membangun negara kita supaya meningkat lebih baik. Ya. Jadi sama kayak seperti kalian belajar. Oh si A kok bisa ya? Padahal PR-nya sama. Kok si A bisa lebih baik dapat nilainya dibanding si aku? Gitu. Ya. Dari gitu kamu harus termotivasi anak-anak. Kita termotivasi. Oh iya ya, si A kok bisa sih? Padahal materinya sama, PR-nya sama, ngerjakannya dalam buku yang sama kok bisa dia dapat nilai 100, aku hanya dapat 80 misalnya. Motivasi. Mungkin kita harus, oh iya dia lebih teliti, dia lebih banyak bacanya, lebih detail bacanya, sehingga dia bisa menjawab soal-soalnya. Mungkin aku kurang teliti. Nah itu jadi motivasi anak-anak. Ya, bukan berarti kita langsung masa bodoh, ya memang dia pinter, ya udah pasti nilainya 100. Ya enggak seperti itu. Ya kita harus lihat, oh dia bisa mencapai nilai 100 itu gimana sih caranya. Nah itu motivasi. Jadi daya saing yang sangat sehat, ya. Negara juga, ya. Jadi mereka juga meningkatkan daya saing mereka dalam perdagangan, perekonomian mereka dengan negara-negara sesama Eropa juga, bahkan negara-negara di luar Eropa, ya. Ini tujuan dibentuknya Uni Eropa. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Sekarang kita lanjut kepada NAFTA. Ya, ini organisasi selanjutnya adalah NAFTA. Apa sih NAFTA, Miss? NAFTA ini pendek banget ya anak-anak. Jadi kita lihat ya, organisasi multilateral regional. Banyak negara tapi dalam satu kawasan. Itu maksudnya. Ya, organisasi multilateral. Multilateral itu adalah banyak. Banyak. Hubungan dengan banyak negara. Tetapi dalam satu kawasan regional. Kawasannya apa? Hanya khusus di Amerika Utara. Ini Amerika Utara. Ya, di ujung, di atas benua. Kalau kalian lihat peta benua, ya benua itu ya, panjang ini ya. Nah, di atasnya itu adalah bagian utara, yang ini bagian tengah dan kepulauan Karibia, selanjutnya di bagian bawah selatan. Ya. Nah, ini Amerika, mereka hanya 3 negara saja. Di Amerika bagian utara itu ada 3 negara, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Ya, mereka membentuk NAFTA. Tulisannya memang multilateral, banyak negara, tapi dalam satu kawasan, dalam Amerika Utara saja. Ya, karena mereka berbatasan. Ya, ini Meksiko di sini. Ya, di bawah. Ini Amerika Serikat di tengah. Yang di atas ini adalah Kanada. Ya, oke, jelas ya. Ini NAFTA. Sampai di sini ada pertanyaan tentang NAFTA? Tidak ada pertanyaan, bisa saya lanjutkan. Ya, sekarang berarti kita masuk ke bagian F, yaitu tentang SAR. Ya, nah ini adalah asosiasi kerjasama regional di wilayah Asia Selatan, khusus ya Asia Selatan. Ya, nah kalian sudah tahu di awal pembelajaran kita misalnya sudah jelaskan negara-negara yang masuk kategori negara dalam benua Asia. Asia dibagi menjadi Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan. Ya, kalian harus tahu negara mana aja yang masuk dalam kawasan-kawasan tersebut. Nah, contohnya di kawasan Asia Selatan itu adalah India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maladewa, Bhutan, Afghanistan. Nah, ini mereka membentuk
suatu organisasi yang namanya SARS. Ya, kerjasama regional khusus di kawasan Asia Selatan. Ya, kita lihat lagi berperan sebagai mempertemukan berbagai negara di masa depan dengan negara-negara Asia Selatan, terutama dalam bidang ekonomi. Mereka sama karena dalam kawasan Asia Selatan mereka bergabung, mereka membentuk organisasi, menyelesaikan suatu permasalahan yang bersama, mengatasi suatu masalah yang bersama. Jika ada problem dalam suatu negara, maka negara-negara di kawasan Asia Selatan yang lainnya juga ikut membantu. Ya, sehingga membentuklah namanya organisasi. Ya, selanjutnya sebagai wadah untuk meredam konflik yang terjadi di Asia Selatan. Ya, ini konflik. Ya, jadi dibentuk ini ya pasti bukan hanya dalam satu kawasan yang sangat luas. Ya, beda negara, beda budaya, beda tradisi. Ya, pasti terjadi konflik. Jangankan yang berbeda, yang dalam satu kawasan saja, dalam satu negara. Ya, budaya sama, ya itu bisa konflik, ya makanya dibentuklah ini meredam dengan adanya organisasi ini. Mereka dapat mengatasi suatu permasalahan yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi dalam negara-negara di kawasan Asia Selatan. Ya, inilah fungsi tujuan dibentuknya organisasi ini. Ya, selanjutnya membantu sesama negara yang mengalami krisis ekonomi. Sudah pasti anak-anak, namanya organisasi, adanya perkumpulan, adanya apapun, ya itu tujuannya adalah untuk membantu, saling membantu sesama negara mereka. Jika negara yang satu mengalami krisis, negara lain yang di kawasan Asia Selatan membantu negaranya. Ya. Dengan cara apapun mereka membantu atau mengatasi masalah dalam negara tersebut. Biasanya ya krisis ekonomi. Ya. Oke, jelas ya. Selanjutnya sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan ya. Dulu misalnya masih kuliah, misalnya ngangkat judul skripsinya misalnya tentang India Pakistan. Ya, India dan Pakistan. Itu yang misalnya saya angkat. Misalnya saya ambil tentang negara-negara di kawasan Asia Selatan. Jadi ada konflik antara Pakistan sama India. Ya, dari India akhirnya terpecah dan melahirkan suatu negara yang namanya Pakistan. Ya, jadi kita lihat adanya perbedaan di situ, ya budaya, ya walaupun mereka dalam satu kawasan negara tapi terpecah ya. Nah itu dulu yang misalnya angkat dan misalnya jadikan skripsi ya misalnya ya. Oke, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan saya selanjutkan bagian WTO. Ya. Nah, WTO ini apa sih? WTO ya pernah dengar ya nama organisasinya. Ini adalah mengatasi masalah perdagangan. Ya, sudah jelas. Jadi, kalau ada permasalahan perdagangan yang mengalami dari negara-negara, mereka ini WTO lah yang mengatasinya. Ya, terus kita lihat WTO itu dibentuk pada 1 Januari tahun 1995 di Jenewa, Swiss. Ya, di negara Swiss. Nah, Indonesia ini salah satu termasuk dalam pendiri WTO. Ya, ini simbolnya. Ya, lambang dan simbol dari WTO. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Enggak ada pertanyaan? Misalnya lanjutkan. Ya, di sini apa sih tujuan dari WTO? Ya, di sini ada 7. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Ya, dengan adanya perdagangan bebas, bagaimana WTO ini adalah meningkatkan kesejahteraan negaranya. Ya, anggotanya, negara anggota ya pasti ya ada organisasi, pasti mereka juga harus bagaimana kesejahteraan dari negara-negara anggota yang masuk dalam organisasi tersebut. Ya, sama kayak di Indonesia namanya koperasi. Tahu ya koperasi? Koperasi itu bisa menabung dan bisa meminjam. Namanya koperasi simpan pinjam. Bisa simpan, bisa pinjam. Nah, siapa yang bisa pinjam? Ya anggotanya. Ya, jadi tabungan dari anggota-anggota lain dikelola juga bisa dijadikan pinjaman.
Tujuannya apa? Mensejahterakan anggota dari koperasi tersebut. Nah, sama seperti organisasi besar dunia lainnya, mereka juga ingin apa? Meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ya, nah ini tujuan WTO. Terus yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir. Namanya perdagangan dunia, organisasi perdagangan dunia. Pasti akan membantu produsen dimanapun, negara manapun. Ya, eksportir dan importir. Mereka juga akan membantu dalam hal perdagangan. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Ya. Jadi harus bukan hanya antar negara aja, misalnya atau dalam satu kawasan aja perdagangan itu nggak bisa. Kalau bisa sampai ke dunia, sampai ke negara-negara lain. Ya, mungkin dari Eropa bisa ke Amerika, Amerika bisa ke Asia, atau sebaliknya ke benua Australia, ke benua Afrika. Ya, kita bisa menjalin kerjasama dengan negara manapun di belahan dunia manapun. Ya, bukan hanya terbatas dalam satu kawasan aja. Misalnya ya udah ASEAN aja, enggak berkembang-kembang dong anak-anak. Ya. Atau kalian ya kalau misalnya perhatikan misalnya di sekolah bertemannya itu-itu aja, temannya itu-itu aja, nempel aja. Ya, sama temannya itu-itu. Kalau temannya nggak masuk, sahabatnya nggak masuk, stres. Nggak ada teman lagi. Nanti kalau ditanya, kok sendirian? Nggak ada teman, Miss. Ya, misalnya sering ngalamin itu. Ya, sering mengamati. Ya, makanya apa ya? Kalau misalnya dia tatap muka, misalnya sering amati, kok dia sering sendirian? Temannya itu-itu aja, anak-anak. Ya, jadi kalau temannya yang satu sakit, nggak masuk ke sekolahan, dia sendirian. Serasa sekolah ini nggak ada teman. Serasa sekolah ini hanya dia dan temannya aja berdua. Teman yang nggak masuk, dia sepi. Ya, nggak bisa seperti itu anak-anak. Dengan siapapun bisa. Jadi kalau misalnya tanya, kok sendiri? Kok sendirian? Gabung dong sama teman-temannya. Ya, gak ada teman, Miss. Lah, temanmu itu ya apa? Mereka ini apa? Bukan temanmu. Misalnya pernah gitu ya, sering misalnya. Ya, enggak, Miss. Dibilang saya enggak punya teman. Padahal satu kelas itu temanmu. Ya, karena apa? Ya karena dia hanya sebatas segitu aja. Ruang lingkupnya, temannya itu aja. Ya, gimana dia mau berkembang anak-anak? Ya, itu sulit, susah. Sama sebuah negara. Negara nggak mungkin hanya berkembang dalam satu kawasan aja. Temannya atau negara kerjasamanya negara ASEAN aja, utak-atik di ASEAN aja. Gak bisa, kita nggak bisa maju, nggak bisa berkembang. Kita perlu berkembang, kita perlu bersosialisasi, perlu bekerja sama dengan di luar kawasan kita. Ya biar kita tahu, oh seperti ini negara-negara lain. Oh kerjasama dengan negara ini bagaimana? Ya biar kita tahu. Ya, nah seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, ya menciptakan rangkaian aturan dan prinsip ya pasti ya. Terus menyusun kewajiban anggota untuk menjadi berjalan lebih sistem internasional non diskriminatif. Ya, tidak ada diskriminasi anak-anak. Ya. Mereka bisa sama negara manapun. Ya, jangan membeda-bedakan. Tidak ada yang beda-bedakan negara-negara. Oh kamu kaya, oh kamu miskin. Aku nggak bisa menjalin kerjasama dengan negaramu. Kamu nggak bisa menghasilkan apa-apa. Nggak bisa seperti itu. Itu udah termasuk diskriminasi. Ya, membeda-bedakan antar. Ya, diskriminasi itu membedakan sesuatu melalui ras. Ya, jadi apa ya? Misalnya ya kalian bayangkan itu negara ya. Tapi kalau misalnya dalam satu lingkupan kecil juga ya berteman, nggak mau Miss berteman sama si A, ya mungkin nggak selevel Miss, ya ini anaknya ini Miss,
Ya, itu banyak anak-anak, itu problem di sekolah ya. Karena pas tatap muka ya sebelum-sebelumnya misalnya ya memang kalau misalnya kita nggak kenal ya, belum kenal itu kita belum mengetahui seperti apa sih sifat, bagaimana sih guru si ini ya, bagaimana sih si guru ini, karena hanya melihat sekilas ya, jadi belum lebih mengenal lebih jauh ya anak-anak. Jadi memang misalnya hanya mengajar khusus kelas 9 aja. Ya, jadi misalnya ngajar kelas 9, jadi kalau misalnya angkatan-angkatan kakak-kakak kelas kalian yang dulu ya, sebelumnya misalnya memang ngajarnya kelas 8, kelas 9, tapi sekarang misalnya fokus di kelas 9. Ya, jadi anak-anak yang dulu yang kelas 7, kelas 8 itu nggak kenal sama Miss Elis. Ini pernah ada cerita angkatan beberapa tahun yang lalu itu juga sama. Ya, mereka kelas 8, hampir sebagian itu mereka nggak suka sama sekali sama Miss Elis. Ya, karena kalau pelajaran kosong, misalnya datang ke kelas mereka, ya, misalnya pantau mereka. Terus kalau mereka sering keluar kan ribut, ya, kalau enggak ada guru hanya dikasih tugas gitu, mereka keluar-keluar mau ke toilet, yang gitu. Misalnya selalu mantau, ya itu mungkin mereka bilang nggak suka sama misalnya, tapi sewaktu mereka misalnya ngajar di kelas 8, mereka lebih curhat sama misalnya, ya curhat. Nah itu karena apa? Karena kita belum mengenal satu sama lain. Ya. Jadi masih beranggapan masih ya udah memandang sebelah mata. Ya. Sama seperti negara-negara. Ya, negara-negara yang lain juga mereka menjalin kerjasama. Ini harus dihilangkan adanya diskriminasi, harus dihilangkan adanya perbedaan. Ya. Jadi ya udah, negara yang kaya harusnya membantu negara yang berkembang, negara yang tidak mampu. Ya, dibimbing negara tersebut. Sehingga mereka lebih baik, lebih meningkat perekonomian mereka ke arah yang lebih baik. Ya. Nah, inilah tujuan dari WTO, ya. Terus yang keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Nah, WTO dalam perdagangan tujuannya memang organisasi perdagangan dunia, namanya organisasi perdagangan dunia. Jadi mereka dibentuk ya, apa? Suatu permasalahan tentang perdagangan, adanya isu-isu. Ya. Isu-isu perdagangan misalnya, kalau berdagang sama si ini nanti ada bahaya ini, kalau sama ini nanti gini, nanti kalau ya kan itu isu, itu hoax, kita nggak tahu kebenarannya. Ya. Nah, dengan adanya WTO itu dibentuklah wadah, forum. Ya, forum yang biar negara lain juga tahu, begini loh perdagangannya. Nah, inilah tujuan dari WTO, ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang ketujuh, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Pasti ada hambatan, perdagangan itu ada hambatan. Pasar bebas pun memang tidak ada hambatan, pasti ada hambatan. Sekecil apapun pasti ada hambatan. Nah, di sini adalah bagaimana WTO ini bisa menyelesaikan ya permasalahan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Ada kasus, ada suatu permasalahan, WTO lah yang akan membantu menyelesaikan suatu permasalahan tersebut ya. Jadi ini adalah tujuan dari WTO. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa selanjutkan ya terakhir ya. Berarti ini waktunya juga sudah. Ya, masih ya, sebentar lagi ya waktunya. Oke, nah kita akan belajar bagaimana dampak. Ya, tadi materi yang selanjutnya adalah mengetahui bagaimana dampak adanya pasar bebas. Ya, nah dampaknya di sini ada dampak positif. Ya, dampak positifnya yang pertama adalah mendorong pengusaha lebih maju. Berarti pengusaha itu lebih baik lagi, biar lebih maju. Ya, nanti tolong infokan misalnya, tapi jamnya misalnya sudah jam 10 lewat 10 ya, sudah habis ya waktunya kita ya, benar nggak? Coba kalian bisa ya. Oke. Satu lagi ya, yang kedua adalah memperluas penciptaan kesempatan kerja. Namanya perdagangan, pasti ada dampak positifnya, berarti memberi kesempatan untuk kita bisa menciptakan pekerjaan.
Ya, lebih luas lagi, pekerjaan kita lebih luas, kesempatan bekerja kita lebih luas lagi. Terus yang ketiga, meningkatkan ekonomi, kegiatan ekonomi, investasi, patungan, dan kredit. Investasi, penanaman modal, patungan, berarti menggabungkan. Ya, patungan misalnya si A, si B, si C, yuk kita beli sesuatu. Kita patungan, kumpulin uang, kumpul, join bersama, ya supaya menjadi ekonomi kita lebih baik. Ya, atau menjadi meringankan suatu beban kita, ya. Kredit juga. Kredit itu apa? Peminjaman. Ya, dampak positifnya. Misalnya negara dalam satu kawasan, dalam organisasi, ada negara yang membutuhkan biaya, membutuhkan bantuan, bisa meminjam uang, kredit. Dengan catatan namanya pinjaman harus dikembalikan, ya. Terus yang keempat adalah penerimaan devisa negara. Sudah pasti anak-anak. Namanya ada perdagangan, dampak pasar bebas, ya pasti ada dampak positifnya. Ya, adanya penerimaan devisa negara, ya, membantu negara kita menjadi lebih baik lagi. Terus yang kelima adalah membuka peluang baru. Jadi pasar lebih luas, berarti bukan hanya dalam satu kawasan aja. Berdagang itu bukan hanya dalam satu kawasan, tetapi bisa menjangkau ke luas berbagai negara, dimanapun, ya, lebih luas. Ya, selanjutnya yang bagian F adalah kemudahan memperoleh barang berkualitas dengan harga murah. Siapapun orang pengen punya barang berkualitas tapi harga murah, ya kan? Nah, itulah salah satu menjadi dampak positifnya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan dari Ayu Sylvia. Miss, apa benar WTO Amerika Serikat pernah memasukkan Indonesia sebagian bagian dari negara maju? Belum, ya. Ya, untuk apa Sylvia belum ya Ayus ya. Jadi WTO itu belum pernah memasukkan Indonesia sebagai kategori negara maju. Waktu itu pernah, tapi misalnya pernah baca Indonesia dikategorikan sebagai negara maju, tapi hanya dalam persentase atau tertentu aja. Karena misalnya dilihat ya perekonomian Indonesia meningkat lebih baik lagi. Jadi Indonesia dikatakan maju. Tetapi hanya dalam perekonomian. Tetapi dari segi pendapatan kita, negara kita itu belum dikategorikan sebagai negara maju. Masih sebagai negara berkembang. Ya, oke, itu aja Sylvia ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Oh, waktunya sudah lewat 2 menit ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan Selasa depan dan hari Jumat kita ulangan penilaian harian. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa akhiri pembelajaran kita. Quincy, boleh tutup dalam doa Quincy? Dengan mari kita berdoa. Bentar lagi mengenai istirahat hati kami. Terima kasih karena atas perintahmu sama pelajaran IPS. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan menciptakan hal ya. Oke, thank you Quincy. Terima kasih semua. Tetap sehat, tetap semangat. God bless you. Selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih responnya. Ya, oke. Silakan bisa dibuka kameranya. Ya, dibuka kameranya. Oke, rambutnya sudah pada panjang-panjang ya. Ya, yang lain silakan dibuka kameranya. Kecuali tadi yang sudah izin ada kamera yang nggak bisa dibuka ya. Oke, anak-anak nanti untuk kalian sesuai dengan yang sudah diumumkan, beberapa guru dan juga Miss sudah umumkan juga ya, untuk persiapan kalian ujian akhir, itu ada ujian teori dan juga ada ujian praktek ya. Sebelum Miss jelaskan lebih lanjut, kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Mungkin Miss boleh minta tolong salah satu, Arya Hartono, boleh pimpin berdoa. Ya, Miss. Ya. Mohon mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, tolong bantu kami Tuhan dalam datang di pelajaran Tuhan. Sebentar kami akan melakukan tugas-tugas yang akan diberikan Miss Hana Tuhan dan juga mendengarkan misalnya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Arya sudah pimpin kita berdoa. Oke, Miss umumkan sedikit untuk persiapan kalian ujian praktek ya. Jadi untuk seni budaya nanti ada ujian teori dan juga ujian praktek untuk tugas akhir kalian. Untuk ujian teorinya itu ada soal, ada 50 soal yang materinya dari kelas 7 sampai kelas 9. Untuk materinya nanti sebelumnya Miss akan berikan kisi-kisi ya, materi-materi yang diambil itu adalah materi-materi yang memang diajarkan dari kelas 7, 8, dan 9 ya. Untuk musik ya, Miss ambil seperti teknik vokal ya. Teknik vokal memang itu materi di kelas 7, tapi itu juga di kelas 8 ada sedikit dibahas. Di kelas 9 juga nanti kalian di bab 3. Di bab 3 kalian boleh belajar tentang musik modern, itu ada teknik vokal juga ya. Kemudian jenis-jenisnya seperti untuk musik itu ada nilai nada ya. Nilai nada itu adalah materi di kelas 7. Nah, yang seperti itu nanti kalian baca-baca lagi, nanti Miss berikan kisi-kisinya. Ya. Oke. Terus untuk ujian praktek silahkan kalian siapkan buku gambar, kemudian pewarna, alat-alat gambar ya, alat-alat gambar. Boleh menggunakan kertas ya, boleh menggunakan buku gambar, ukurannya adalah bebas. Kalian menggambar ragam hias. Untuk ragam hias ini ragam hias Nusantara ya. Jadi kalian menggunakan gambar, misalnya kalian menggambar ragam hias pola beraturan, berarti itu pengulangan dari ragam hias atau motif Nusantara ya. Jangan menggambar misalnya Doraemon tapi diulang, itu enggak ya. Jadi ragam hias adalah ragam hias Nusantara, boleh batik, boleh endek, boleh songket, dan lain-lain. Ya. Oke, untuk ujian praktek ini kita akan laksanakan adalah di pertemuan berikutnya. Ya, di pertemuan berikutnya kita mulai laksanakan. Pengerjaannya adalah 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan berikutnya dan pertemuan setelah itu. Ya, jadi 2 kali pertemuan kalian bisa kerjakan. Ya, nanti misalkan siapkan tempat di Moodle untuk kalian mengumpulkan ujian praktek. Ya, selain di 2 pertemuan tersebut, kalau misalnya kalian rasa mungkin perlu detail-detail yang khusus supaya bisa lebih maksimal, boleh kalian kerjakan di waktu kalian kosong ya. Untuk ujian prakteknya bebas. Maksudnya polanya ya, polanya tidak harus beraturan, boleh tidak beraturan, boleh pola sudut ya, tapi yang kalian gambar adalah harus ragam hias Nusantara ya. Kalian warnai sebagus mungkin, semaksimal mungkin untuk dapat nilai yang paling bagus ya, karena itu adalah salah satu syarat untuk kalian bisa lulus. Nilai-nilai dari situ kita ambil ya. Oke, jadi kita ada ujian praktek kita laksanakan mulai minggu depan ya. Mulai pertemuan berikutnya ya. Itu ujian praktek. Seandainya nanti kena PTS ya, berarti di pertemuan berikutnya ya. Tapi kita harapkan kita bisa menyelesaikan sampai dengan akhir Maret. Nah, satu lagi ada ujian yaitu penilaian tengah semester untuk kalian. Materinya ada 2. Materi yang sudah kita pelajari di semester 2 adalah seni grafis dan pameran. Hari ini kita selesaikan untuk pameran ya. Jadi kita bisa persiapan untuk mid semester. Setelah itu di pertemuan berikutnya kita mulai dengan ujian praktek. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Bisa unmute atau bisa tulis di chat. Semua sudah mengerti? Bisa kasih respon? Oke, terima kasih. Ya.
Oke, kalau sudah mengerti berarti sekarang selesaikan dulu untuk bab pameran ya. Karena ini adalah materi untuk kalian nanti di PTS ya. Misalkan share screen untuk materinya, silahkan kalian bisa sambil buka buku yang ada di rumah ya. Ini kebetulan kalian sudah bawa buku di rumah juga ya. Jadi Miss akan tunjukkan di sini untuk pameran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di pameran ya. Jadi Miss review sedikit. Untuk di pameran ini kalian belajar dari pengertian, kemudian jenis-jenis dari karya seni rupa ya, kemudian jenis pameran berdasarkan jenis karya yang dipamerkan ya. Kalau berdasarkan jenis karya yang dipamerkan ada homogen dan heterogen. Kalau berdasarkan jumlah pesertanya ini dibagi menjadi pameran tunggal dan kelompok. Kalau berdasarkan ruang tempat pelaksanaannya adalah indoor dan outdoor ya. Kemudian fungsi pameran di sekolah. Fungsi pameran di sekolah ini sebagai media penampilan jati diri, sarana meningkatkan daya ekspresi, memperluas cakrawala pengetahuan seni, kemudian media komunikasi, sarana perangsang kreativitas siswa, dan wahana pemunculan ide. Kemudian untuk tujuan pameran adalah membangkitkan semangat siswa, meningkatkan apresiasi siswa, melatih berorganisasi, kemudian melatih siswa mandiri. Nah, untuk mengadakan sebuah pameran, di sini kenapa kita belajar tentang pameran? Karena nanti ketika kalian di SMA ya, entah itu di sekolah, entah itu di tempat lingkungan di mana kalian berada, atau mungkin di tempat pelayanan kalian, atau di gereja ya, itu mungkin kalian akan ditunjuk dalam sebuah kepanitiaan. Jadi kita belajar tentang pameran ini, kita belajar tentang kepanitiaan. Nah, dalam kepanitiaan ini ada perencanaan. Perencanaan ini kita membentuk panitia. Bentuk panitia ini ada panitia pengarah dan panitia pelaksana. Untuk struktur organisasi, kalau kepanitiaan di sekolah, penanggung jawab itu adalah kepala sekolah, pembimbing adalah guru, kemudian ketua pelaksana adalah siswa, ya. Kemudian di situ ada sekretaris, bendahara, dan seksi perlengkapan, seksi acara, dokumentasi, dan lain-lain disesuaikan dengan jenis kegiatan. Nah, tugas kepanitiaan ini ada tugas masing-masing yang harus dikerjakan. Kalau ketua itu punya tanggung jawab mengkoordinir seluruh panitia, ya, bertanggung jawab atas keberhasilan pameran. Kebetulan ini adalah kegiatan pameran seni rupa di sekolah. Kemudian sekretaris itu kalau di sekolah kan kalian mencatat. Nah, kalau dalam sebuah kepanitiaan, sekretaris itu menyusun, menyiapkan proposal, menyiapkan surat-surat keluar, mengarsipkan itu menyimpan surat masuk dan surat keluar, kemudian menyiapkan surat-surat izin, ya, kemudian menyiapkan surat untuk panitia dan siswa, mungkin berupa undangan dan lain-lain. Kalau bendahara itu berhubungan dengan keuangan, jadi mengeluarkan uang belanja sesuai prosedur, artinya sesuai rencana anggaran, ya. Kemudian membuat laporan keuangan. Kalau si acara berarti mengkoordinir sebuah acara. Misalnya kalian membuat acara pameran, ya, pameran di sekolah, berarti harus mengkoordinir acara tersebut. Apakah ada pembukaan, penutup, apakah pembukaannya menggunakan tari-tarian, ataukah band, ataukah nyanyi, dan lain-lain. Itu harus dikoordinir. Kemudian seksi publikasi ini berhubungan dengan promosi. Berarti harus membuat poster, katalog, spanduk, dan lain-lain. Kemudian si konsumsi berhubungan dengan konsumsi.
ini harus dipikirkan apakah konsumsi ini diberikan saat latihan, saat rapat, atau saat hari H, atau saat rapat evaluasi dan lain-lain. Kemudian dokumentasi itu bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan. Itu boleh berupa foto, boleh berupa video, ya. Nah, kalau misalnya dalam kepanitiaan itu jumlahnya sedikit atau mungkin tugas yang dihandle bisa dihandle dengan sederhana, itu bisa antara seksi publikasi, dekorasi, dan dokumentasi itu dijadikan satu. Jadi namanya si Pubdekdok, publikasi, dekorasi, dan dokumentasi, ya, untuk menyederhanakan kepanitiaan atau kerja, ya. Oke, berikutnya menyusun rencana kerja atau proposal. Nah, proposal dalam sebuah kegiatan itu perlu dibuat, kenapa? Karena mungkin dari kegiatan tersebut membutuhkan dana lebih. Jadi mengajak kerjasama dari pihak luar untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, supaya bisa memberikan dalam bentuk dana atau mungkin voucher atau yang lainnya, ya. Nah, untuk menyusun jadwal pameran ini ada beberapa yang perlu dipikirkan, ya. Materi pameran, kelengkapan pameran, ya, kemudian anggarannya, kepanitiaan, dan lain-lain. Oke, berikutnya untuk tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa, ini ada berupa persiapan. Persiapan itu berarti berhubungan dengan promosi, dengan mungkin karya seni yang mau dipajang ini perlu diseleksi atau tidak, ya. Kemudian menyediakan beberapa perlengkapan pameran, ya. Terus untuk tahap berikutnya adalah penataan ruangan, berarti ini harus menata ruangan seperti mendekorasi, memajang label karya, kemudian mengatur transportasi pengunjung, memasang meja kursi, dan lain-lain. Bisa juga dibuat denah seperti ini, ya. Nah, di tahap pelaksanaan ini memang lebih banyak adalah yang bekerja seksi acara. Karena pada kegiatan ini tahap pelaksanaan adalah tahap puncak, ya. Jadi si acara harus menghandle susunan acara pembukaan, kemudian MC. Kalaupun misalnya tidak dapat MC, berarti si acara yang akan menjadi MC. Kemudian upacara penutupan, ya, apakah memerlukan pengisi acara lagi atau tidak, ya. Jadi itu si acara harus mempersiapkan. Berikutnya evaluasi pameran. Setelah kegiatan pameran berakhir, biasanya ada namanya rapat evaluasi. Ini untuk mengevaluasi jalannya kegiatan. Apakah kegiatan sudah berjalan dengan lancar? Apa kendalanya, atau mungkin apa saja yang perlu diperbaiki di pertemuan berikutnya, di kegiatan berikutnya, ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sistem kerja, pembiayaan, kemudian personalia kepanitiaan, bentuk pameran, pelaksanaan pameran, dan laporan dari masing-masing si. Nah, untuk si apa saja yang perlu dibentuk ini tergantung dari jenis kegiatan yang akan dikerjakan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang berhubungan dengan pameran dan kepanitiaan, ya. Karena nanti waktu kalian di SMA, itu kalian sudah lebih besar, sudah lebih dewasa. Artinya sudah bisa diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kemungkinan di SMA kalian akan lebih banyak menghandle kegiatan, ya, karena dianggap bahwa kalian sudah besar. Oke, anak-anak, tidak ada pertanyaan, semua sudah mengerti? Silakan bisa kalian buka Moodle, ya. Di Moodle ada latihan soal tentang pameran, di situ ada 5 soal, atau kalian bisa buka di buku paket di halaman 81, misalkan share screen dari sini, ya. Di buku paket di halaman 181, ini ada uji kompetensi di bagian pengetahuan, ada 5 soal.
Apa yang kalian ketahui tentang pameran seni rupa? Sebutkan 2 bentuk pameran berdasarkan peserta. Sebutkan 3 karya seni rupa yang bisa dijadikan pameran outdoor. Sebutkan tugas pembimbing atau pembina pameran. Sebutkan 3 kelengkapan ruang pameran. Oke, ini ada 5 soal. Silakan kalian bisa kerjakan di buku boleh, di kertas boleh, atau kalian langsung mengetik di Word. Tidak perlu ditulis pertanyaannya. Kalian cukup langsung dijawab, kemudian kalian bisa upload di Moodle. Atau bisa juga kalian buka di Moodle, di situ juga ada pertanyaannya. Kalian bisa jawab dan bisa upload di Moodle. Oke, ini ada pertanyaan. Ruang pengumpulan tugas untuk seni grafis menulis dasar Dharma masih belum ada. Oke, untuk pengumpulan dasar Dharma, tadi Miss sudah buka di Moodle, ya. Silakan dicek dulu. Nanti kalau misalnya belum bisa upload juga, Miss akan buka di tempat yang baru, ya. Jadi tadi Miss sudah buka untuk di Moodle-nya. Silakan dicek dulu untuk pengiriman menulis tulisan indah kemarin, ya. Oke anak-anak, bisa dikerjakan sekarang. Waktunya adalah sampai 11.30, ya. Waktunya sampai 11.30. Silakan bisa dikerjakan. Miss akan sambil buka di Moodle, ya. Terima kasih untuk yang sudah buka kameranya, ya. Jadi untuk latihan soal ini hanya 5 soal, ya. Dan itu jawabannya cukup mudah karena di buku sudah ada, ya. Ya, oke. Nah, untuk tugas yang sebelumnya, yang kalian seni grafis menulis indah, silakan bisa kalian upload juga, ya. Ini sudah update untuk tanggalnya. Kalian bisa segera kumpul di sana, ya, untuk tugas yang sebelumnya. Terus untuk minggu depan kita akan ada ujian praktek berupa menggambar ragam hias Nusantara, boleh enggak, boleh motif-motif, ya. Motif-motifnya kalian bisa lihat seperti motif-motif endak, batik, kemudian songket, atau mungkin ulos, dan lain-lain, ya. Silakan kalian bisa cari contoh gambarnya dari sekarang, bisa untuk nanti di pertemuan berikutnya. Nah, untuk ujian praktek ini kita akan laksanakan adalah 2 kali pertemuan, ya. Jadi di pertemuan berikutnya dan 1 kali pertemuan berikutnya lagi, ya. Kalaupun misalnya di situ nanti terpotong oleh PTS, berarti di pertemuan setelah PTS, ya. Jadi ada 2 kali pertemuan untuk kalian bisa mengerjakan ujian praktek, ya. Diharapkan adalah akhir Maret nilainya semuanya sudah terkumpul. Oke, anak-anak, untuk hari ini apakah ada pertanyaan juga untuk persiapan ujian prakteknya? Tidak ada? Oke, berarti semua udah ngerti, ya. Bisa kasih reaction untuk yang udah mengerti. Udah. Oke, terima kasih udah mengerti. Kalau gitu untuk seni budaya hari ini sampai di sini, ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, ujian praktek untuk kalian, ya. Sebelum selesai, mari kita berdoa. George, boleh pimpin kita berdoa? Ya, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang pelajaran seni budaya, Tuhan. Terima kasih juga karena Miss Anda telah mengajar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Jos sudah pimpin kita berdoa. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai khotbah. Kita fokus persiapan praktek, ya, ujian praktek yaitu khotbah. Nah, Mister mengawali dengan satu pertanyaan dan nanti disusul oleh pertanyaan berikut, ya, yaitu apa itu khotbah?
Ya, sampai di sini dulu. Apa itu khotbah? Banyak orang salah memahami khotbah. Mister harap sekarang kalian mengerti apa itu khotbah. Mister ingin tanya beberapa. Mister ingin tanya Arya Hartono, menurut kamu apa itu khotbah? Kata-kata dari Roh Kudus disalurkan lewat yang sudah ditugaskan, Mister. Oke, itu bahasamu. Oke, terima kasih. Kata-kata Roh Kudus melalui orang yang ditugaskan atau melalui pendeta gitu ya. Mungkin lebih tepat. Iya, Ya, Mister. ya, thank you. Ricardo, apa itu khotbah, nak? Sejenis kayak pidato gitu, Mister. Jenis pidato, good. Ya, lanjut. Apa lagi? Sejenis pidato yang menjelaskan tentang ajaran Tuhan atau firman-firman Tuhan yang Ya. dipraktekkan untuk orang banyak. Oke. Apakah pidato dengan khotbah sama? Beda. Terus kenapa kamu bilang sejenis pidato? Mungkin mirip. Mungkin mirip, mirip tetapi tak sama. Kamu pintar kali menggunakan bahasa yang aman ya. Oke, nanti Mister bahas. Ya, Mister mau dengar dari salah satu siswa cewek barangkali. Ya, Mister pingin dengar Sharon. Ya, Mister pingin tahu Sharon pandangannya. Silakan. Mirip-mirip kayak ide. Gimana? Mirip-mirip kayak ide. Mirip kayak ide. Ido, yang Ido bilang. Oh, nggak bisa. Kamu harus menggunakan bahasamu. Jangan pakai ide. Mirip-mirip ceramah gitu. Apa? Ceramah. Ceramah. Iya. Oke. Menurutmu pidato sama ceramah itu sama? Agak beda. Agak beda. Oke. Pidato dengan khotbah tadi Ido sudah jawab. Kamu menurutmu sama atau beda? Mungkin ya agak mirip sih. Agak mirip. Oke, thank you. Ya, sekarang misalnya mau tanya Franz. Silakan Franz. Apa itu khotbah? Apa ya? Penyampaian pandangan Alkitab. Penyampaian Pandangan atau penyampaian. Mungkin bahasanya lebih tepat menyampaikan gitu ya. Ya. Oke, menyampaikan pandangan Alkitab. Mungkin, iya. Ya, lebih mendekati, cuman bahasanya kurang puas, Mister. Oke, dengarkan baik-baik supaya nggak salah. Tadi penjelasan kalian Mister tidak salahkan, tetapi terlalu melebar. Dan Mister simpulkan agak kabur, memaknai apa itu khotbah dengan apa itu pidato. Dan semacam memukul rata bahwa kedua istilah ini sama. Sementara khotbah itu sebenarnya selalu digunakan untuk kalangan sendiri ya, yaitu orang Kristen. Kalau orang-orang Islam atau Muslim sering menggunakan ceramah, dakwah gitu. Jadi mereka punya istilah sendiri untuk agama mereka. Untuk istilah umum itu orang menggunakan orasi atau pidato, ya, orasi atau pidato. Nah, Mister simpulkan khotbah dengan pidato atau orasi itu tidak sama. Ya, di mana letak perbedaannya? Satu, khotbah itu sumbernya Alkitab. Sedangkan pidato sumbernya gagasan, pikiran, oke? Yang kedua, khotbah itu harus hamba Tuhan atau anak Tuhan yang menyampaikan. Sementara pidato itu bisa siapa saja. Oke? Dan ketiga, tujuannya berbeda. Khotbah itu tujuannya adalah untuk menjamah orang, membuat orang bertobat dan dekat dengan Tuhan. Sementara pidato tujuannya mungkin memenangkan salah satu calon pemimpin. Mungkin itu bisa presiden, mungkin itu bisa DPR.
Seperti itu. Atau ingin menyampaikan tugas khusus kenegaraan. Sehingga pidato dibutuhkan. Seperti itu. Jadi sekali lagi dari 3 ini saja sudah menunjukkan bahwa khotbah dengan pidato berbeda. Nah itu nanti kalian sendiri simpulkan ya. Termasuk terakhir satu lagi. Yaitu pendengar. Nah ini dia. Pendengar khotbah yang utama itu kalian harus tahu ya. Ini Mister nggak tanyakan sama kalian, Mister langsung jawab. Siapakah pendengar khotbah yang utama? Ingat, pendengar khotbah yang paling utama dan pertama adalah Tuhan, si pembuat firman. Paham ya? Jadi kalau kamu salah berkhotbah, dia marah. Dalam arti ya, ini bahasa ini ya. Nanti kalau ditangkap lagi, wah Allah marah gitu. Ya ini bahasa misal tanda petik gitu. Karena kan dia yang punya firman, keberatan dong dia kalau kamu sampaikan salah. Mungkin dia kalau didramatisir begini, kamu salah tuh. Masa kamu ngomong begitu? Firmanku tidak begitu. Nah itu bisa begitu. Sementara kalau pidato, pendengarnya itu rakyat atau masyarakat. Atau pemimpin yang lain bawahannya begitu. Jadi dari 4 ini saja sudah sangat berbeda. Dan Mister simpulkan khotbah dan pidato berbeda. Paham ya nak ya? Ya berikut ya untuk tanya jawab nanti ya. Jikalau ada tanya jawab. 3. Apa yang Anda khotbahkan? Nah ini tadi sudah Mister sampaikan. Berbeda sekali dengan pidato. Kalau khotbah itu kamu harus sampaikan firman. Nah ini di kelas 11 Mister tertarik. Waktu Mister tanya apa itu khotbah, ada yang bilang menyampaikan pengalaman, menyampaikan kehidupan. Itu salah semua. Ya tadi bahasa Arya, wah ini bahasa rohani, mungkin bisa lebih dipraktiskan ya. Kata-kata Roh Kudus melalui orang yang ditugaskan. Ya perlu ada kalimat yang lebih praktis. Nanti Mister akan artikan apa itu khotbah ya. Seperti itu. Yang Mister nggak salahkan untuk Arya, cuman bahasanya terlalu teologis gitu ya. Kata-kata Roh Kudus yang disampaikan melalui orang yang ditugaskan. Nah, ingat ini, yang dikhotbahkan adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Nah, kalau ada kesaksian atau ada ilustrasi, itu tidak mendominasi. Ingat ya. Oke, katakanlah 100% orang sedang berkhotbah. Aku mau khotbah ya, mungkin ada yang ngomong begitu. Kamu dengarkan khotbahnya, mungkin khotbahnya taruhlah 15 menit durasi. Nah dalam durasi 15 menit itu, berapa persen dia sampaikan firman Tuhan? Kalau cuma 20%, 30% itu bukan khotbah. Oke? Khotbah sejati itu dia akan menyampaikan firman Tuhan lebih banyak daripada kesaksian. Oke? Kalaupun mungkin dipersenkan 20% kesaksian atau ilustrasi bolehlah. Dan tujuannya untuk menjelaskan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Oke. Nah, apa tujuan berkhotbah? Tadi sudah Mister sampaikan untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya bertobat. Kalau pidato supaya memenangkan calon A, calon B. Oke, atau menjalankan program pemerintahan, itu tujuan pidato. Tapi khotbah tujuannya pasti untuk menjangkau jiwa, memenangkan jiwa, ya, membuat orang semakin beriman. Nah, sekarang Mister simpulkan dari bahasa Mister, khotbah itu adalah buatan manusia untuk menjelaskan firman Tuhan, menguraikan firman Tuhan. Itu, oke? Jadi khotbah itu bisa salah. Tergantung siapa yang berkhotbah. Mohon maaf, kalau yang berkhotbah tidak berpendidikan teologi dengan baik, atau tak pernah belajar Alkitab, atau tidak pernah belajar analisa Alkitab. Begitu dia baca satu ayat, dia langsung khotbah sesuka hatinya. Nah itu masalah. Itu bisa salah. Kesalahannya di mana? Mungkin salah tafsir, salah memahami grammar, ya, salah memahami struktur. Oh banyak sekali. Mister belajar itu 3 semester. Tapi Mister tidak mau bicara itu terlalu dalam. Nanti makin kamu kabur. Tapi yang jelas khotbah itu adalah buatan manusia untuk menjelaskan firman.
untuk menjelaskan firman Tuhan, ya. Ingat ya di sini ya, untuk menjelaskan firman atau untuk menguraikan firman atau untuk menggali firman Tuhan bisa juga. Jadi dasar utamanya apa tadi? Firman Tuhan. Oke, kalau di luar itu bukan khotbah. Jadi dasarnya harus firman Tuhan dan lebih mendominasi. Khotbah ini sendiri berasal dari bahasa Ibrani sebenarnya. Mister mau tunjukkan ke kalian nanti jelimet. Menggunakan istilah kohelet. Ya, kohelet. Itu khotbah. Kohelet dalam bahasa Ibrani, nah atau kitabnya kitab pengkhotbah. Itu kohelet, ya. Kalau sebentar, bisa nggak Mister tulis di sini? Nah, kalau ditulis begini tulisannya. Gini. Kap Q ko helet H. Itu tulisannya dalam bahasa Ibrani. Artinya pengkhotbah. Ditransliterasi ke Indonesia pengkhotbah. Kalau maknanya itu orang yang mengumpulkan banyak orang untuk menyampaikan firman Allah supaya dia didengar. Itu khotbah. Ya mungkin kesamaannya dengan pidato adalah sama-sama mengumpulkan orang. Tapi yang membedakan sumbernya, dasarnya dia ngomong dan tujuannya apa itu. Ya sampai di sini ini pengantar di awal ya. Jadi tidak kabur lagi apa itu khotbah ya nak ya. Oke, paham sampai di sini ya. Yang paham kasih jempol dong. Mister harap bisa praktis ya kamu paham ya supaya tidak salah memahami khotbah. Ya, sekali kata kuncinya adalah menjelaskan firman Tuhan, menguraikan firman Tuhan, menggali firman Tuhan, itu khotbah. Oke, untuk disampaikan loh ya. Tapi kalau nggak disampaikan ke orang cuma digali doang, ya itu bukan khotbah. Tapi artinya kamu menyampaikan apa yang kamu gali, kamu menjelaskan apa yang kamu gali itu. The next. Nah, Mister mau sampaikan etika dulu. Nanti pada saat kalian berkhotbah itu hati-hati ya. Perhatikan etika karena ini akan mempengaruhi nilaimu. Nanti masuk ke rubrik penilaian. Pertama lihat, menggunakan bahasa yang sopan. Oke, gunakan bahasa yang sopan pada saat kamu berkhotbah. Karena kenapa? Pendengarnya ini kan banyak. Mungkin ada orang tua, mungkin ada anak lebih kecil. Karena kenapa? Kalau kamu memakai bahasa yang tidak sopan, takutnya yang kecil mencontoh, yang lebih tua tersinggung. Ya, jangankan kamu bicara tidak sopan, kamu menggunakan kata kau pun itu sebenarnya banyak orang tidak suka. Misalnya, kalau kau percaya Tuhan, kau akan masuk surga. Nah, kalau di daerah luar Jawa, di luar Sumatera, kata kau itu kurang tepat digunakan. Lebih bagus itu saudara, kamu, itu lebih tepat. Ya ingat ya, kalau di Medan masih bisa, tetapi itu pun kalau sama orang tua atau ada pendengar orang tua jangan digunakan kata kau. Supaya lebih aman gunakan saja kata saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apakah saudara percaya? Apakah saudara mau melayani Tuhan itu? Pakai kata saudara. Jadi orang dengar itu senang, wah, ya melayani Tuhan. Tapi kalau kalian bilang, apakah kau mau melayani Tuhan? Oh, gundulmu, kau lebih mudah bicara kayak gitu sama saya. Mungkin dia bisa lempar sesuatu kepada kamu. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati menggunakan bahasa yang tidak sopan. Takutnya pendengar bukan bertobat, malah jengkel sama kamu. Oke, yang kedua, menggunakan gaya tubuh yang baik. Nah ini, nanti waktu kalian rekaman, kan sudah Mister bocorkan, udah Mister putuskan saja. Jadi nanti praktek khotbahnya semua bersifat video ya. Jadi kamu khotbah di depan video, kalau kamu rasa itu sudah pantas untuk dikumpul, masukkan kemana gitu, bisa ke YouTube, bisa ke Google Drive. Linknya itu disampaikan ke Mister. Ya, dikirim ke Mister. Nanti sistemnya apakah masukkan ke Moodle atau langsung ke WA, nanti Mister sampaikan. Tapi yang jelas Mister hanya terima link. Nah seringkali ada siswa yang kirim video. Itu 3 orang aja yang kirim video, Mister sudah kepenuhan itu memorinya.
Karena Mister sering gunakan memori HP Mister untuk edit-edit video juga, ya, untuk media sosial Mister. Sehingga kalau masuk lagi video lain takutnya kepenuhan gitu. Ya, jadi bahasa tubuh ini atau gaya tubuh ini penting. Bisa mengambil pusat perhatian jemaat. Dulu ada pengkhotbah rambutnya poninya agak panjang. Mister nggak tahu ada apa dengan poninya. Poninya agak panjang. Jadi kalau dia khotbah, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu baik. Saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi selalu dia ginikan rambutnya. Jadi jemaat itu bukan mendengarkan khotbahnya, tetapi melihat rambutnya. Ini ada apa rambut ini? Ini pendeta poni gitu kan. Terus ada lagi pendeta yang hidungnya gatal. Jadi kalau gatal ditahankan aja dulu. Nah, saudara-saudara, kita harus percaya kepada Yesus. Dan kita harus melayani dia. Karena dia adalah segala-galanya gitu. Jadi selalu digaruk-garuk hidungnya. Pasti jemaat itu melihat hidungnya, bukan mendengarkan khotbahnya. Jadi bisa disimpulkan firman Tuhan yang diuraikannya itu kabur. Ya, sayang sekali. Hati-hati dengan gaya tubuh yang tidak baik atau yang mencuri pusat perhatian. Ya, gunakan intonasi yang menarik supaya orang mendengarkan kata-katamu gitu ya. Nah, dulu ada juga pengkhotbah, misal tidak sampaikan siapa namanya. Pengkhotbah ini di gerejanya mimbarnya dari kayu. Ya, jadi mimbarnya terbuat dari kayu. Dia kalau khotbah itu suka pukul-pukul mimbar. Tahu mimbar ya? Kalau bahasa lainnya mungkin bisa disamakan dengan podium lah. Itu di pemerintahan. Tapi sekali lagi beda juga podium sama mimbar. Podium itu untuk umum, tetapi mimbar itu untuk khotbah atau hamba Tuhan. Jadi pendeta ini suka pukul-pukul mimbar. Dia pukul. Saudara-saudara, percaya Yesus. Kalau tidak, kalian masuk neraka. Dia selalu pukul-pukul mimbar. Ini nggak tahu apa tujuannya. Mungkin sok terapi gitu ya. Begitu jemaat dengar pukul mimbar, wah kaget gitu loh. Kayak menambah spirit atau nambah semangat supaya jemaat bisa dengar. Itu dilakukan menekankan sesuatu yang penting begitu. Singkat cerita, hamba Tuhan ini pernah diundang di gereja lain karena dia pendeta hebat juga, diundang di gereja lain. Dan di gereja itu mimbarnya terbuat dari kaca. Kalian udah bisa bayangkan kali ya. Jadi mimbarnya terbuat dari kaca. Dia karena sudah terbiasa khotbah dengan memukul mimbar yang terbuat dari kayu jati, dia tanpa sadar dia terapkan di gereja orang. Dia pukullah mimbar. Pecah mimbar tadi. Enggak jadi khotbah. Justru jemaat membantu untuk mengambil serpihan kaca dan mengambil obat merah barangkali untuk mengobati luka pendeta ini. Kan tapi sudah terlanjur malu gitu loh. Sakitnya enggak seberapa, tapi malunya ini loh. Bayangkan khotbah tapi mimbar hancur gitu. Kan yang ngundang ini nyesal. Aduh, ini mimbar ini kan 2 juta ini, 3 juta ini kita buat ini. Tiba-tiba dihancurkan sama pendeta yang suka pakai ilmu bela diri. Begitu. Nah, itu salah satu. Jadi hati-hati dengan gaya tubuh yang tidak baik. Gunakanlah yang baik. Sopan, begini bisa, antusias, begitu. Pokoknya gunakan bahasa tubuh atau gaya tubuh yang normal. Ya. Dan tak boleh bersandar. Kalau bersandar begini bisa bahaya juga. Ya. Kalau di kayu mungkin aman, tapi begitu diundang di kaca nanti pecah lagi karena kamu sandarkan tubuhmu ke situ, begitu ya. Ini pengetahuan, tapi bisa kamu terapkan waktu kamu nanti khotbah. Tolong menggunakan gaya tubuh yang sopan, baik ya. Lalu ketiga, terakhir menggunakan ilustrasi yang tepat. Ya, jangan sembarangan ilustrasi. Tidak semua ilustrasi bisa digunakan untuk firman Tuhan. Tetapi ingat, ilustrasi itu membantu memperjelas firman Tuhan. Paham ya? Kalau firmannya sudah jelas, tidak perlu pakai ilustrasi. Misalnya begini, ada firman Tuhan yang sudah jelas. Bunyinya, kasihilah musuhmu. Udah, jelas enggak?
Berdasarkan bahasa Indonesia baik dan benar, kira-kira kalimat ini jelas tidak? Ada yang tidak paham? Mr. Pikir perlu kembali ke SD, karena bahasa Indonesia baik dan benar dia tidak paham. Bunyinya kasihilah musuhmu. Apakah ada yang tidak paham? Mr. Pikir kalimat ini praktis. Mengasihi musuh. Ya udah jelaskan saja bagaimana cara mengasihi musuh. Tidak perlu lagi pakai ilustrasi. Paham ya? Tapi biasanya yang sering pakai ilustrasi perumpamaan, kata-kata hikmat. Nah itu yang perlu pakai ilustrasi supaya lebih jelas. Oh maksudnya ini gitu. Ya. Nah jadi ini etikanya. Nanti akan Mister nilai pada saat kalian berkhotbah apakah kalian melanggar etika atau tidak. Mudah-mudahan tidak ya. Oh ya terakhir ada dulu siswa pernah khotbah tangannya dimasukkan dua-duanya ke kantongnya. Wah, Mister tegur kamu kayak preman khotbah. Orang kalau dengar khotbah seperti itu, lihat gaya pengkhotbahnya, nggak jadi bertobat orang. Ini pengkhotbahnya kok nggak sopan ya. Kayak preman, dia masukkan tangannya dua ke kantong, terus dia kayak gini. Kayak apa? Kayak binaragawan ya. Tapi yang jelas bukan binaragawan tapi binarangka. Seperti itu karena badannya bukan kayak aderai. Oke. Berikut, nah ini mempersiapkan khotbah praktis. Ini praktis Mister perkenalkan. Yang pertama berdoa dulu nak. Oke, berdoa dulu. Pastikan kamu berdoa. Kenapa berdoa Mister? Karena ini firman Tuhan yang mau disampaikan. Doa dulu kepada yang punya firman. Kalau Mister berdoa biasanya mintanya Tuhan, layakkan aku untuk menyampaikan firman-Mu. Jauhkan dari kesalahan Tuhan. Mister aja yang sudah belajar teologi ya bertahun-tahun masih berdoa begitu. Tuhan, layakkan aku. Karena ini firman Tuhan. Bukan sedang baca puisi. Bahaya sekali kalau kita meremehkan firman Tuhan. Ya, serius, Mister tidak bohong. Ya, ini Mister ngomong di hadapan Tuhan. Mister kalau khotbah itu biasa. Ya, kalau persiapan khotbah ya, tapi kalau misalnya baca renungan begitu langsung Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan renungan, berkati amin gitu. Kalau renungan sifatnya singkat sekali, praktis sekali. Tapi kalau khotbah kan ada hal-hal tertentu yang harus dipersiapkan. Itu baru berdoa. Nah, untuk apa berdoa ini juga? Menemukan ayat. Kita berdoa, minta juga. Mister pernah lakukan. Waktu Mister berdoa, Mister bilang, Tuhan, aku khotbah apa ya? Tuhan, aku bingung, nggak ada ide nih. Gitu. Tuhan, tolong dong kasih ide. Aku mau khotbah apa hari ini gitu. Itu juga bisa dilakukan. Mister pernah lakukan. Ya. Ke siswa juga pernah waktu Mister punya jadwal, 2 hari lagi Mister khotbah misalnya. Mister doa, Tuhan, aku bingung nih mau khotbah apa ini untuk anak-anak. Bicara dong gitu. Supaya firman ini tepat. Bisa nggak Mister langsung ambil dari Alkitab? Bisa. Tetapi takutnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Mister selalu lakukan, Tuhan, tolong dong. Khotbah apa nih? Tiba-tiba ada gagasan yang membuat Mister sejahtera. Oh, kamu khotbah ini aja gitu. Oh, terima kasih Tuhan gitu. Lalu menganalisa ayat. Kalau kamu sudah merasa menemukan ayat yang tepat untuk dikhotbahkan, baru kamu pelajari. Dipelajari ayat itu, dibaca berulang-ulang, direnungkan supaya melekat dalam pikiran dan hatimu. Ya, setelah itu masuk ke yang keempat, menentukan elemen khotbah. Oke, sekarang mungkin masih bingung apa itu elemen khotbah ya. Minggu depan Mister perkenalkan, tapi ini hanya Mister sampaikan hari ini saja. Lalu berikutnya baru kamu berkhotbah. Berkhotbahlah dengan berani, dengan semangat, dan pikirkan satu hal bahwa kamu dipakai Tuhan untuk menyampaikan atau menguraikan firman Tuhan. Kalau kamu tidak merasa seperti itu, kamu tidak akan serius menyelesaikan tugas ini. Ya, setiap pelayanan yang dipercayakan kepada Mister berpikir, oh ini tanggung jawab dari Tuhan. Kalau kita berpikir begitu, kita akan menghormati firman Tuhan.
Nah, sekarang kalian melakukan ini. Ya, secara praktis silakan dilakukan. Apa yang dilakukan? Mister sudah bagi nih warna merah dan warna ungu. Oke, sebelum Mister tugaskan ke kalian, ada pertanyaan? Mister, Oke, silakan nak. Mister, kotanya kan kalau misalnya yang pendengar utama itu kan Tuhan, Ya, kan? Ntar kalau misalnya kita khotbah salah gitu, ntar Tuhan marah gimana, Mister? ya. Udah pertanyaannya. Belum, ya kan belum dijawab, saya ada lagi. Nah, terus, Mister tanya pertanyaanmu sudah selesai. Ada lagi. Oh, apa lagi? Oh, sama kalau misalnya tadi kan Mister bilang jangan gini pas khotbah, ya kan? Gini-gini itu gimana nak? Jangan masukin 2 tangan dalam kantong, jangan tepok-tepok meja, jangan tepok-tepok mimbar, gitu Iya. Mister. Terus gestur yang paling tepat tuh apa? Kalau misalnya tadi kan Mister ngasih contoh kayak ngasih 2 tangan. Mas itu kan berarti kan kita kasih 2 tangan terus kan Mister ya? Ya, sebenarnya ada pilihan gaya yang lebih baik, lebih menarik daripada itu. Sebenarnya kamu pasti bisa memikirkan gaya apa yang menarik. Kalau Mister itu biasanya gini bisa, lalu jalan, tapi seputar mimbar ya, jangan jauh-jauh banget. Ya, kalau ada pun keluar dari mimbar dekat dengan jemaat, silahkan, itu karismatik. Tapi kalau di gereja kesukuan, presbyterian itu tidak boleh, dilarang, harus di belakang mimbar. Gitu. Kenapa Mister sampaikan hal ini? Supaya menghindari tragedi yang terjadi tadi. Tiba-tiba mimbar pecah gitu. Nggak semua jemaat suka mendengar pukulan mimbar. Gitu maksud Mister. Ya, daripada nanti ada polemik atau pro dan kontra di jemaat, lebih baik tidak usah lakukan. Itu Arya ya. Seperti itu. Nah terus tadi pertanyaan kamu yang pertama apa tadi? Sorry. Kalau Tuhan marah ntar gimana Mister? Oh ya, itu sekali lagi tadi Mister menggunakan bahasa ini ya, makna lain ya, tanda petik. Ya, sama halnya seperti seseorang yang membuat karya tulis. Misalnya dia mengarang cerita. Terus ceritanya dia kamu bacakan. Pada saat kamu membaca ceritanya dia, kamu salah baca. Pasti dia marah dong. Wih, aku tidak gitu buat cerita itu, jangan kamu salah baca. Nah itu gambaran. Ya, kalaupun dibilang Tuhan marah tidaklah seperti manusia marah, datang langsung ditabok, dilabrak, dituntut, enggak. Ini kan artinya makna lain. Artinya Tuhan, kalian kok gitu khotbahnya. Maksudku bukan begitu gitu. Tapi sekalipun bisa dikatakan kita salah khotbah, ya Tuhan namanya kasih ya. Dia mengampuni kalau kita sadar dan bertobat begitu. Tapi kalau terus-menerus, wah dia bisa murka. Nah, jangan-jangan kita bisa tergolong pengajar sesat begitu ya. Itu nak ya. Jadi jangan diartikan Tuhan marah itu langsung turun api dari langit atau dia memukulmu, membunuhmu. Enggak lah, enggak sejahat itu Tuhan ya. Itu tadi bisa pakai gunakan tanda petik Tuhan marah ya. Sama satu lagi Mister. Ya. Itu kan ini semua kan lewat video. Ya. Ya kan? Nggak usah pakai mimbar kan Mister ya? Iya, nggak usah pakai mimbar. Mau dapat mimbar dari mana soalnya ini? Ya, bisa tahu lah orang waktu praktik di sekolah pun mana ada mimbar. Semua pakai meja. Tapi kalaupun misalnya kamu duduk di lantai juga boleh. Tetapi sekali lagi gunakan bahasa yang sopan, gunakan bahasa tubuh yang baik. Ya kalau kamu duduk di lantai ya tegak berdiri. Bisa begitu, ya, bukan bersandar begini, bukan begini, itu nggak sopan. Itu maksud Mister. Ya ini luas tafsirannya, tergantung media yang kamu gunakan. Mau pakai meja boleh, kalau ada mimbar juga boleh, ya silakan. Yang penting yang Mister minta bahasa tubuh atau gaya tubuhnya baik, enak dipandang begitulah. Ya, itu Arya ya. Ya Mister, terima kasih Mister. Thank you Arya. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Mister akan tugaskan kalian untuk melakukan ketiga hal ini.
Ya, yang pertama silakan berdoa secara pribadi. Lalu yang kedua coba temukan ayat yang akan kamu khotbahkan. Ya, tentunya karena kamu sudah merasa, oh ini kayaknya Tuhan suruh saya. Begitu. Kamu sejahtera. Nah, untuk pemilihan ayat, Mister tidak mau banyak. Itu pemborosan. Karena Mister kasih bocoran, durasi khotbah nanti paling maksimal 7 menit. Minimal 5 menit. Jadi harus khotbah padat. Ya, jadi tidak usah gunakan banyak kali ayat. Jadi kalau banyak ayat, kamu baca ayatnya aja udah 5 menit. Ya, apalagi kamu mau menguraikannya, menjelaskannya. Jadi ayat terbanyak yang Mister izinkan hanya 2. Ya, boleh 1, paling banyak 2. Jadi pilihlah ayat yang menurutmu paling inti, ya, dari teks yang kamu baca. Mungkin satu paragraf begitu, cari 2 ayat maksimal yang menurutmu, oh ini paling bagus dikhotbahkan begitu. Ya, seperti sekali lagi Mister tekankan, tidak Mister terima lebih dari 2 ayat. Paham ya nak ya? Supaya tidak banyak waktu nanti terpakai. Ada pengkhotbah yang Mister paling tidak suka, dia bilang begini, saudara mari kita baca kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai 10. Oke, dibaca ini. Hamba Tuhan itu baca, jemaat baca ganti-gantian. Setelah itu dia jelaskan ayat 1 doang. Loh, ayat 2 sampai 10 enggak dijelasin. Itu namanya mubazir. Itu enggak boleh dalam ilmu berkhotbah. Kalau kamu baca 10 ayat, 10-10-nya harus kamu jelaskan. Kalau waktunya enggak cukup, jangan baca 10 ayat. Baca 1 atau 2 saja, tapi semuanya kamu jelaskan. Begitu. Karena khotbahnya 7 menit, Mister tidak akan izinkan banyak ayat, maksimal 2 ayat. Dan 2 ayat itu harus bisa kamu jelaskan. Teknik menjelaskannya minggu depan ya. Sekarang kamu fokus ke menemukan ayat dulu. Kamu temukan ayat yang kamu mau khotbahkan, lalu analisa ayat itu, pelajari ayat itu. Bicara tentang apa dia? Mungkin ada bicara tentang Allah, bicara tentang manusia, bicara tentang kasih. Oke, paham sampai di sini? Yang paham, Mister minta jempolnya. Ya. Temanya kemarin tentang apa aja, Mister, yang 10 macam itu? Oke, ya, thank you buat jempolnya sebentar ya. Oke, mana lagi jempolnya nih, Eka? Asimarvela, mana jempolmu? Ya, Kimberly, halo, ini kok mati kamera ini? Tolong diaktifkan yang mati kamera. Oke, diaktifkan kameranya. Oke, Mister tampilkan ini garis besarnya. Ya, sebentar. Bentar ya. Oke, sebentar nak. Ya, ini dia. Ya, ini kan garis besar intinya. Sebenarnya kan bisa berhubungan Arya ya atau kawan-kawan ya. Jadi misalnya ini pengampunan, kamu mau khotbah tentang dosa, pertobatan boleh. Dosa dan pertobatan masih berhubungan dengan pengampunan. Begitu caranya ya. Jadi harus ada kaitannya dengan ke-10 ini. Jangan terlalu meluas supaya berhubungan dengan materi yang kita pelajari selama ini. Ya, kalau mau screenshot boleh, silakan di screenshot. Sudah di screenshot? Oke. Ya, sekarang Mister tugaskan kalian 10 menit untuk merenung, berdoa dan meminta kepada Tuhan ayat mana yang kamu akan khotbahkan. Atau kalau kamu sejahtera, kamu mau mengkhotbahkan ayat yang mana? Maksimal 2 ayat. Ya, 10 menit dari sekarang nanti Mister akan tanyakan. Terima kasih.